Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas iblis galau dan memohon taubat lewat Nabi Musa alaihissalam. Kisah iblis laknatullah memohon taubat pernah terjadi di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Kisah ini diceritakan oleh ulama besar kelahiran Khurasan, Imam Abu Laid As-Samarkandi, wafat 373 Hijriah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Iblis laknatullah adalah nenek moyang bangsa jin yang bernama asli Azazil. Kisah ini menarik untuk dibahas karena berkaitan dengan keutamaan menahan marah. Seperti diketahui, marah datangnya dari setan dan setan diciptakan dari api. Dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaklah ia berwudu. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya. Dikisahkan, iblis laknatullah datang kepada Nabi Musa dan berkata, "Engkaulah yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk risalah dan langsung berkata-kata kepadamu. Sedang aku, makhluk biasa yang ingin juga bertobat kepada Tuhan. Maka tolonglah aku semoga dapat diterima taubatku." Mendengar perkataan iblis tersebut, Nabi Musa merasa gembira, lalu beliau berwudu dan salat, kemudian berdoa kepada Allah. "Ya Rabb, iblis adalah makhlukmu, ia akan bertaubat, maka terimalah taubatnya." Maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa, "Ya Musa, dia tidak akan bertobat." Nabi Musa berkata, "Ya Rabb, dia minta taubat." Maka wahyu turun lagi kepada Nabi Musa, "Aku telah menerima permintaanmu Musa, maka suruhlah ia sujud ke kuburan Adam alaihissalam, maka aku akan menerima taubatnya." Nabi Musa sangat gembira dan menyampaikan wahyu tersebut kepada iblis laknatullah. Tiba-tiba iblis laknatullah marah dan sombong seraya berkata, "Aku tidak sujud kepadanya di masa hidupnya, bagaimana akan sujud sesudah matinya?" Lalu iblis laknatullah berkata, "Hai Musa, karena engkau telah menolongku kepada Tuhan, maka kini engkau berhak mendapatkan hadiah dariku. Aku berpesan kepadamu dengan 3 hal. Ingatlah aku ketika marah, sebab aku di dalam tubuhmu mengikuti aliran darah. Ingatlah aku ketika menghadapi musuh dalam perang, sebab aku datang kepada anak Adam, mengingatkan kepadanya keadaan istri dan anak keluarganya, serta hartanya sehingga ia lari ke belakang. Jangan duduk sendirian dengan perempuan yang bukan mahram, sebab aku menjadi utusan padamu dan utusanku padanya." Singkat kisah, keinginan iblis untuk bertobat tidak terwujud dikarenakan sifat sombong dan marahnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis masih menyimpan dendam dan enggan untuk bersujud kepada manusia pertama dan bapak seluruh manusia tersebut. Mudah-mudahan kita dipelihara dari kejahatan iblis dan sifat marah yang diwarisinya. Kemudian dikisahkan lagi, Wahb bin Munabbih berkata, ada seorang ahli ibadah Bani Israel akan disesatkan oleh iblis laknatullah, namun tidak berhasil. Suatu hari, ia keluar untuk satu hajat, maka setan mengikutinya. Kalau ia mendapat kesempatan, setan dan bala tentaranya berusaha menggoda syahwat dan marahnya, ternyata tidak berhasil. Maka setan pun melakukan tipu daya untuk menakut-nakutinya. Maka dibayangkan kepadanya seolah-olah akan dijatuhi batu bukit besar. Tetapi ahli ibadah tersebut selalu berzikir kepada Allah sehingga terhindar. Terkadang setan menakutinya dengan ular ketika ia sholat, hingga melingkar di kakinya hingga kepalanya. Ketika sujud, ahli ibadah ditakuti seakan-akan ular tersebut akan menelan kepalanya. Maka ia hanya menyingkirkan dengan tangannya hingga dapat bersujud. Ketika selesai sholat, setan datang kepadanya dan berkata, "Saya sudah usaha untuk menyesatkanmu, tetapi tidak berhasil. Kini saya akan berteman saja denganmu." Mendengar pengakuan setan itu, ahli ibadah tersebut berkata, "Saat engkau menakutiku, alhamdulillah aku tidak takut. Demikian pula sekarang, aku tidak ingin bersahabat denganmu." Lalu setan tersebut berkata, "Apakah engkau tidak tahu bagaimana keadaan keluargamu sepeninggalanmu?" Ahli ibadah itu menjawab,
aku telah mati sebelum mereka. Kemudian setan tersebut berkata, lalu apakah kamu tidak bertanya padaku bagaimana aku dapat menyesatkan anak Adam? Ahli ibadah tersebut berkata, baiklah, bagaimana kamu menyesatkan anak Adam? Iblis laknatullah menjawab, aku menyesatkan mereka dengan 3 hal. Bakhil atau kikir, marah, dan mabuk. Manusia apabila bakhil atau pelit, maka ia akan enggan mengeluarkan hartanya untuk menunaikan kewajibannya. Apabila ia pemarah, maka setan akan mempermainkannya seperti anak kecil bermain bola. Sahabat pena pencari hikmah, meskipun ia dapat menghidupkan orang mati dengan doanya, setan tidak patah harapan untuk menyesatkannya. Demikian pula, jika seseorang mabuk, maka setan akan mudah menuntunnya kepada kejahatan, sebagaimana kambing dituntun oleh pengembala. Sahabat pena pencari hikmah, demikian kisah pertobatan iblis laknatullah yang tidak terwujud akibat kemarahannya kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis dan bala tentaranya juga memberitahukan bahwa kemarahan mencakup seluruh kejahatan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال وكلنا يرجو الوصول لمحمد